Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 31 Maret berjudul mengubah diri. Mengubah diri. Pada dasarnya setiap orang bertanggung jawab sebagai pengubah dirinya sendiri. Setiap orang menciptakan sejarah bagi dirinya sendiri. Bukan sejarah dalam hidupnya. Ya, bukan saja sejarah dalam hidupnya selama ia ada di dunia. Melainkan juga menciptakan sejarah hidupnya dalam kekekalan. Jadi kita ini menggores sejarah. Bukan hanya sejarah yang tercatat di bumi, tapi juga bisa diarsipkan di dalam kerajaan surga nanti. Ibarat sebuah buku sejarah, masing-masing individu menoreh tinta di buku kehidupannya masing-masing. Sebuah sejarah yang memiliki nilai permanen. Tinta kehidupan tersebut adalah pilihan demi pilihan, keputusan demi keputusan yang diambil, dan segala tindakan yang dilakukan berdasarkan pilihan dan keputusan-keputusan tersebut. Buku sejarah kehidupan masing-masing merupakan prestasi yang memiliki nilai kekal. Sebenarnya ini merupakan sesuatu yang menggetarkan jiwa. Dalam hal ini kita memahami mengapa firman Allah menasihati kita agar hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Kenapa harus ketakutan? Ya, karena apa yang kita lakukan memiliki nilai kekal. Jadi hati-hati, hati-hati. Ketakutan yang menciptakan sikap hati-hati, itulah yang dimaksud dengan hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Jadi bagaimanapun keadaan hidup seseorang sangat ditentukan oleh dirinya sendiri, sebab manusia telah diberi kehendak bebas untuk menentukan pilihan bebasnya. Apakah ia hidup dalam terang atau dalam gelap? Apakah membawa dirinya kepada kebinasaan atau kehidupan? Dalam hal ini kita menemukan keagungan makhluk manusia yang memiliki kehendak bebas untuk menentukan takdirnya sendiri, saudara-saudara. Ya. Allah memberi kebebasan kepada masing-masing individu untuk menentukan isi dari buku kehidupannya. Ya, Allah tidak meminjam tangan kita untuk menoreh atau menulis sejarah hidup. Kita yang menggunakan tangan kita sendiri menoreh, menulis sejarah hidup kita. Jika tidak demikian, tidak ada realitas ganjaran berupa penghargaan atau hukuman, mahkota atau azab. Semuanya akan menjadi seperti sandiwara yang alur ceritanya telah ditentukan dan adegan demi adegan ditentukan oleh seorang sutradara. Jika tidak demikian maksudnya ya. Semua harus dilukis oleh tangan sendiri, bukan Allah yang meminjam tangan kita lalu secara sepihak dalam kedaulatannya mengukir cerita. Kita yang mengukir sendiri. Ya. Jadi Allah memberi kebebasan kepada masing-masing individu untuk menentukan isi buku sejarah kehidupannya. Jika tidak, maka tidak ada realitas ganjaran berupa penghargaan atau hukuman, mahkota atau azab. Semuanya akan menjadi seperti sandiwara yang alur cerita telah ditentukan dan adegan demi adegan ditentukan oleh seorang sutradara. Jika demikian, betapa beruntungnya yang memperoleh peran baik. Kalau begitu, dan yang peran buruk betapa malangnya. Jika demikian, tidak bisa dihindari tuduhan bahwa Allah adalah Allah yang baik bagi mereka yang menerima kebaikan, dan sulit mengatakan Allah itu baik bagi mereka yang menerima peran buruk atau jahat. Suatu hari nanti setiap kita dapat membaca buku sejarah kehidupan kita masing-masing, yang isinya ditentukan oleh masing-masing individu. Tidak ada orang yang bisa berdalih bahwa segala sesuatu itu terjadi bukan karena dirinya. Setiap orang akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini.
Allah memberikan kemampuan kepada masing-masing individu untuk mengubah hidupnya. Dalam kisah-kisah kehidupan tokoh-tokoh dalam Alkitab, seharusnya ada hal-hal yang tidak perlu terjadi dalam kehidupan mereka yang akhirnya mendatangkan bencana bagi diri orang itu dan bahkan bagi keluarganya atau bagi orang lain. Seperti Kain bisa menghindarkan diri sebagai pembunuh. Itulah yang menyebabkan ia menjadi orang terbuang dan terasing dan tidak diberkati oleh Tuhan karena dia memilih untuk membunuh. Saul seharusnya tidak terlempar dari tahtanya seandainya ia dengar-dengaran kepada Tuhan. Daud seharusnya tidak membuat dirinya terusir sementara waktu dari istana dan dipermalukan di depan umum seandainya ia tidak mengambil Batsheba dan membunuh suami Batsheba, Uria. Hizkia seharusnya bisa tidak menjadi penyebab dirampasnya kekayaan istana dan perkakas bait Allah kalau seandainya ia menerima kematiannya, tapi dengan ditambahkan usianya 15 tahun, ia malah berbuat kesalahan yang fatal. Yudas seharusnya bisa tidak menjadi pengkhianat seandainya ia tidak tergiur oleh uang, dan banyak kisah lain yang menunjukkan bahwa sebenarnya mereka dapat menghindarkan diri dari bencana dalam hidup mereka. Hal ini bukan karena Allah menentukan atau menakdirkan mereka berbuat suatu kesalahan loh. Jika Allah yang menentukan kesalahan itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang adil. Tidak bisa dikatakan dia Allah yang baik dan bijaksana. Manusia diberi kemampuan untuk menjadi penggubah bagi dirinya sendiri. Bukan Allah yang menentukan. Allah dalam kedaulatannya menegakkan tatanan itu. Sebagai orang percaya kita bisa menjadi penggubah hidup, menjadi manusia rohani atau man of God berdasarkan atau bermodalkan anugerah yang Tuhan berikan. Atau kita menolak. Ketika Paulus oleh Ilham Roh mengatakan bahwa orang percaya harus mengalami pembaharuan pikiran agar tidak serupa dengan dunia ini, hal itu dimaksudkan agar mereka menjadi penggubah bagi diri sendiri. Kalau tidak, yang terjadi adalah dunia yang menggubah mereka. Dunia menggubah diri seseorang. Dunia menghiasi, dunia mengukir, membentuk manusia itu. Mestinya kita yang membentuk diri kita oleh pertolongan Roh Kudus menjadi sosok yang indah sehingga kita bisa menjadi orang yang suatu hari boleh bersama dengan Tuhan Yesus di kekekalan. Jadi ketika seseorang terus-menerus diisi oleh berbagai filosofi dunia melalui film, lagu, pergaulan dan lain sebagainya, ia menjadi serupa dengan dunia ini. Itu dia, saudara. Apa yang terjadi? Ia menjadi serupa dengan dunia. Dunia yang membentuk dia. Sehingga dia mengukir secara kehidupan yang buruk. Dan tidak bisa diarsipkan di kekekalan. Tetapi kalau orang memberi diri dibentuk oleh Allah, dia akan mengukir secara hidup yang manis, yang baik. Itu dia, saudara. Apa yang terjadi? Kehidupan yang indah bisa diarsipkan di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudara, betapa berharganya hidup ini. Karena kita diberi kesempatan untuk mengukir secara hidup yang memiliki nilai kekal. Yang bisa terus diarsipkan di kekekalan menjadi harta abadi. Nah, itulah yang disebut mengumpulkan harta di surga. Jangan sia-siakan kesempatan ini, ya. Jangan sampai kita menyesal nanti. Mari kita gunakan waktu kita dengan baik. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638
Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.